Ketika Randy membuka pintu, Putri langsung bangun. Putri segera bangkit dan ingin mengambilkan gelas untuknya air. Tetapi Randy dengan cepat naik ke tempat tidur dan memegangnya. Dia turun, berbaring saja dan jangan bergerak terlalu banyak. Kamu sibuk sepanjang hari. Kamu pasti lelah dan lapar. Aku menyuruh Sarmila menyiapkan makanan untukmu dan masih hangat. Dia tidak bisa membantu Randy dengan hal lain, jadi dia membantunya dimanapun dia bisa. Baiklah, aku akan memakannya nanti. Randy mencubit wajah putri kecil dengan ringan. Putri kecil kita benar-benar terlihat seperti bayi kecil yang lucu. Ayahnya juga lucu, jadi dia lucu juga. Putri Bramasta bermain bersama Randy. Kalau begitu kita semua lucu juga. Randy mengusap kepala Putri Bramasta dan dengan lembut memeluknya. Jadi, apakah bayi kita menyiksamu di perut hari ini? Tentu saja, Randy terdengar santai hanya karena dia sudah mendapat kabar terbaru tentang Putri Bramasta dan kondisi bayinya. Jika emosi Putri Bramasta stabil, maka bayinya akan baik-baik saja. Bayi itu pasti akan datang ke dunia ini dengan selamat dan sehat. Putri Bramasta tertawa dan menjawab dengan lembut, aku merawat kedua bayi kita dengan sangat baik saat kau sibuk di luar sana. Mereka sangat kusayangi. Aku bukan bayi. Aku gadis yang baik. Putri kecil sudah tidur sejak sore. Dia sudah bangun ketika ayahnya mencubit wajahnya, tetapi dia terlalu sibuk mesra dengan ibunya sehingga mereka tidak memperhatikannya. Iya, kamu gadis yang baik. Randy menggendong putri kecil dari tempat tidur. Putri kecil, ayo makan malam bersama. Putri kecil menjawab, aku ingin makan selai. Oke, akan kuminta seseorang menyiapkan selai untukmu. Randy benar-benar memanjakan bayi perempuannya. Tidak peduli kapan, selama itu adalah permintaan putri kecil, dia akan segera meminta seseorang untuk menyelesaikannya. Dia tidak akan pernah membiarkan putri kecil sedih. Jika putri kecil meminta untuk terbang ke luar angkasa, Randy mungkin akan setuju tanpa ragu-ragu. Sekarang sudah sangat larut, dan kamu masih ingin mendapatkan makanannya? Melihat mereka, Putri Bramasta menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang selalu mengatakan kepadanya bahwa anak perempuan harus dimanjakan. Tapi dia takut Randy membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Putri Bramasta sudah kembali selama beberapa bulan sekarang, dan dia belum pernah melihat Randy menolak putri kecil sekalipun. Istriku, kamu harus makan juga. Seseorang telah melaporkan kepada Randy bahwa Putri Bramasta hanya makan bubur untuk makan malam. Dia tahu dia pasti lapar. Oke, jawab Putri Bramasta lembut. Dia tidak punya nafsu makan untuk makan malam saat dia makan sendiri. Sekarang dia melihat suami dan putrinya, nafsu makannya meningkat pesat. Randy melihat makanan yang dikirim Sarmila, dan menyajikannya di atas meja. Dia meletakkan hidangan favorit Putri Bramasta di dekatnya, dan meletakkan hidangan favorit putri kecil di tempat yang bisa dijangkaunya. Ini, putri kecil. Makan sendiri. Terima kasih ayah, putri kecil berkata dengan lembut. Putri kecil sangat menyukai stroberi. Staf dapur akan menyiapkan stroberi untuknya setiap kali makan. Ada wadah yang hanya berisi stroberi. Putri kecil segera mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa manis dan asamnya menggugah selera. Setelah makan stroberi, putri kecil menjilat bibirnya. Ayah, aku suka makan stroberi. Putri Bramasta menyeka mulut putri kecil dan berbicara dengan lembut, jika kamu suka, makanlah sedikit lagi, tapi jangan terlalu banyak. Perutmu sangat kecil, jadi jangan merusaknya. Bu, apakah bayi di perutmu akan merusak perutmu? Gadis nakal itu menghubungkan kata-kata ibunya dengan hal lain. Mendengar apa yang dikatakan putri kecil, Randy menoleh ke Putri Bramasta dengan cepat. Bahkan sebelum dia bertanya, Putri Bramasta menjelaskan, aku sudah menceritakan semuanya.
Dia bilang dia akan sangat mencintai adik laki-laki atau perempuannya. Randy menundukkan kepalanya dan mencium putrinya yang berharga. Ya, putri kecil, meskipun kami memiliki adik laki-laki dan perempuan, kami berdua akan tetap mencintaimu. Aku mencintai ayah, ibu, adik laki-laki dan perempuanku, dan kakak David. Setiap saat, putri kecil sepertinya tidak melupakan kakaknya David. Mendengar kakaknya David membuat hati Randy sedikit tenggelam. Putri kecil adalah anaknya yang paling berharga. Dia berharap dia tidak terlalu bergantung pada orang lain, karena dia bisa terluka dengan sangat mudah. Putri Bramasta selalu mengatakan bahwa dia terlalu memanjakan putri mereka. Jadi tentu saja dia telah membuka masa depan putri kecil dengan sempurna sehingga dia bisa bahagia sepanjang waktu. Adapun anggota keluarga kerajaan dari negara A, Putri Bramasta dan Priscilia mungkin berpikir bahwa dia hanyalah anak laki-laki yang mirip David, tetapi Randy tahu bahwa dia memang David. Dia adalah kakaknya David yang dirindukan putri kecil. Tapi sebenarnya, dia juga bukan David. David bukanlah nama aslinya. Itu hanya nama palsu yang dia gunakan saat berlindung. Faktanya, dia adalah satu-satunya putra presiden saat ini dan ibu negara-negara A, dan dia adalah anggota keluarga kerajaan yang sangat penting. Dibandingkan dengan dua putra presiden dengan mantan istrinya, putra ketiga dan bungsu ini sangat dewasa meski masih muda, dan presiden menyukainya. Dan justru karena presiden menyukainya, kedua kakak laki-lakinya cemburu dan menyerangnya di kota Jakarta terakhir kali. Dia terluka parah saat itu. Jika putri kecil tidak bersikeras untuk menyelamatkannya, Randy tidak akan ikut campur dalam masalah itu. Itu sebabnya Randy menganggap sangat wajar jika dia melihat putri kecil sebagai penyelamatnya. Jika dia bisa tinggal di sisi putri kecil untuk melindunginya dan merawatnya, itu akan sangat bagus. Tetapi masih banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam kerajaan bisnisnya, Randy tangguh dan berani. Tapi ketika menyangkut putri kecil, dia sangat berhati-hati. Dengan status pribadinya yang kompleks, itu tidak mungkin untuk David untuk bersama putri kecil selamanya. Dia harus pergi pada suatu saat untuk memenuhi takdirnya. Daripada membiarkan dia tinggal terlalu lama dengan putri kecil, bahwa dia tidak akan meninggalkannya, Randy berpikir akan lebih baik baginya untuk pergi lebih awal dalam hidupnya, sehingga putri kecil bisa melupakan keberadaannya. Oleh karena itu, setahun setelah kunjungannya ke kota Jakarta, Randy mengirim seseorang untuk menghapus semua informasi kunjungan tersebut, dan membuatnya seolah-olah dia belum pernah datang ke kota Jakarta sebelumnya. Semua karena dia ingin melindungi putri kesayangannya. Hanya dengan menghapus semua informasi latar belakang David, putri kecil dapat sepenuhnya melupakan orang ini, dan kemudian Randy dapat merasa nyaman. Benar saja, bertahun-tahun kemudian, ketika putri kecil sudah dewasa, dan dia membawa kenang-kenangan yang diberikan kakaknya David untuk mencarinya, dia sudah lupa seperti apa rupa kakaknya David. Meskipun dia tidak ingat seperti apa tampangnya, putri kecil tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kakaknya David, bahwa dia akan menemukannya setelah dewasa. Dengan hadiah ulang tahun yang diberikan kakaknya David kepadanya, dia akan mencarinya kemana-mana, tidak pernah menyerah. Karena dia akan selamanya ingat bahwa dia harus menemukannya. Dia harus menemukan kakaknya David, tidak peduli di mana dia berada. Dalam waktu singkat, selai yang diinginkan putri kecil dikirim. Namun, gadis itu sudah makan beberapa stroberi dan beberapa makanan lainnya. Dia sudah merasa cukup kenyang. "Ayah, aku tidak mau selai lagi." Putri kecil menyentuh perutnya dan menatap ayahnya dengan senyum manis. "Oke, jangan memakannya jika kamu tidak mau." Randy mengulurkan tangan dan mengusap kepala putri kecil. Kemudian, dia membawanya ke pangkuannya. Gadis nakal itu.
Dia masih sangat muda dan dia sudah menggunakan senyumnya untuk menarik hati sanubarinya. Apa yang akan dia lakukan di masa depan? Terima kasih ayah. Putri kecil berdiri, memeluk ayahnya erat-erat dan menciumnya. Aku sangat mencintaimu. Randy mengerutkan bibirnya. Bukankah kamu paling suka stroberi? Putri kecil menatap ayahnya dengan mata terbuka lebar, memasang ekspresi kaget dan polos yang lucu. Ayah sama sekali tidak manis. Bagaimana dia bisa mengekspos dia seperti itu? Tentu, dia paling suka makan stroberi. Tetapi orang yang paling dia cintai adalah ayah dan ibunya. Dia cemberut dan ingin turun dari ayahnya dan lari ke ibunya. Tetapi ayahnya menangkapnya dan tidak melepaskannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.